Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Nabila dengan nomor pokok mahasiswa 2421511122. Saya dari kelas 2024B jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan peserta didik, perkembangan emosional dan sosial. Sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu kenapa perkembangan emosi dan sosial itu penting dalam dunia pendidikan. Seorang siswa tidak hanya belajar tentang pelajaran akademik, tetapi juga bagaimana mereka memahami dan mengelola perasaan serta berinteraksi dengan orang lain. Yuk kita bahas lebih dalam, apa itu perkembangan emosi dan sosial. Emosi berasal dari kata imover atau emotus, yang artinya mendorong diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Misalnya seperti rasa senang, sedih, marah, atau takut. Perkembangan emosi adalah proses yang lebih kompleks di mana pikiran dan perasaan seseorang berkembang seiring waktu. Perubahan ini terjadi dalam diri seseorang dan dipengaruhi oleh faktor biologi serta pengalaman hidup. Sementara itu, menurut Harlock tahun 2012, perkembangan sosial adalah proses seseorang belajar untuk bersikap sesuai dengan aturan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial berfokus pada cara seseorang berinteraksi dengan teman, guru, dan orang-orang di sekitarnya. Nah, ada perkembangan emosi dan sosial seorang siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, ada perubahan fisik. Saat anak mengalami pubertas, perubahan fisik juga bisa mempengaruhi kestabilan emosinya. Misalnya, mereka mungkin lebih mudah marah atau merasa tidak percaya diri karena perubahan yang terjadi pada tubuh mereka. Kedua, kematangan kognitif. Seiring bertambahnya usia, siswa mulai bisa memahami perasaan orang lain dan belajar mengontrol emosi dengan lebih baik. Mereka juga mulai menyadari bahwa tindakan mereka bisa mempengaruhi orang di sekitar mereka. Yang ketiga, interaksi sosial. Kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman sebaya maupun orang dewasa berkembang seiring waktu. Pengalaman sosial dan lingkungan yang mereka hadapi juga sangat mempengaruhi cara mereka bersosialisasi. Lalu bagaimana perkembangan mempengaruhi cara siswa berinteraksi, belajar, dan berkembang di lingkungan sekolah? Yang pertama, kesehatan mental dan emosional. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Yang ketiga, keterampilan sosial yang baik. Nah, di sini saya mengambil contoh konkret menurut pengalaman pribadi saya ketika awal masuk dunia perkuliahan, tepatnya saat Ombus atau orientasi mahasiswa baru Universitas Siliwangi, saya pernah mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan teman baru. Saya lebih suka menyendiri dan merasa canggung untuk memulai percakapan. Akibatnya saya merasa terisolasi di dalam kegiatan tersebut. Suatu hari ada salah satu teman mendekati saya dan mengajak saya bergabung dalam kelompok. Awalnya saya ragu, tetapi dengan dorongan dari panitia dan kakak tingkat dan juga teman-teman yang lainnya, saya mulai merasa lebih nyaman. Saya belajar bahwa memiliki keterampilan sosial yang baik bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami orang lain. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu perkembangan emosi dan sosial peserta didik berperan penting dalam proses belajar mereka. Kemampuan mengenali, mengelola emosi, serta berinteraksi dengan baik membantu siswa dalam membangun kepercayaan diri, bekerja sama, dan menghadapi tantangan akademik. Oleh karena itu, guru dan lingkungan sekolah harus mendukung perkembangan ini agar siswa dapat tumbuh secara optimal, baik secara akademik maupun personal. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah melihat bagaimana emosi dan interaksi sosial mempengaruhi cara seseorang belajar? Yuk diskusi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.